Nabi mengajarkan bagaimana kita mencintai, dan ilmu mencintai harus diketahui. Ini melebihi daripada ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu puasa. Karena kalimat cinta sering disebut oleh Nabi, bahkan disanjung-sanjung orang yang hidup di dunia dengan cinta. Bahkan Allah nanti akan memanggil dengan panggilan spesial orang yang mengenal cinta. Diseru nanti di akhirat nanti, mereka-mereka yang punya cinta diseru ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidupnya dengan cinta? Dengan cinta, hidupnya dengan keindahan. Al-yawma udhillum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini, di saat orang nanti di padang mahsyar, di saat orang capek dengan keadaan padang mahsyar, yang orang tidak tahu lagi mana utara, mana selatan. Bumi dirubah menjadi bumi yang putih, tidak ada tapal batas. Sehingga kita tidak mengerti dari mana dan akan kemana. Terus putar-putar. Tapi di sana ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberi perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungan dari Allah. Kalau kita baca dari kisah seperti ini, sesungguhnya orang bahagia di akhirat ini cirinya bahagia di dunia. Kalau Anda tidak menemukan keindahan dan kebahagiaan di dunia, jangan-jangan bukan orang yang bahagia di akhirat. Maka harus kita perjuangkan kebahagiaan ini. Dan tidak boleh kita menyerah dengan watak kesombongan. Saya begini kok. Nggak pernah mencoba untuk menumbuhkan cinta dan menjaga cinta. Hanya karena otakku gini, apalagi menyadari karena saya kena mental kok, kamu harus maafkan saya. Mental itu penyakit kayak koreng. Ini ada pembahasan juga nanti. Jadi yang punya permasalahan, tadi disinggung, ada yang tidak berani menikah dan sebagainya. Hei yang takut menikah. Karena Anda belum masuk wilayah itu. Bahasanya ada ridho Allah, ada ridho Rasulullah. Sementara dalam dirimu ada syahwat. Kalau Anda tidak masuk pintu yang diridhoi oleh Allah, maka akan tersesat di pintu yang menjerumuskan. Menikah. Kalau ternyata nanti punya permasalahan, saya takut, saya trauma atau ini ada solusinya. Dan ini majelis bukan majelis pertama, nanti akan ada kesinambungan. Termasuk yang bahagia tetap harus menjaga keindahannya, yang punya permasalahan. Dan yang tidak berani menikah, makanya tidak boleh ditanyakan itu adalah beberapa hal diantaranya. Kenapa kamu tidak menikah? Tidak boleh ada yang bertanya begitu. Akan tapi boleh bertanya dalam irama untuk mungkin kita ingin meminangnya atau ingin. Kalau hanya namanya orang usil, kenapa kau tidak menikah? Mungkin dia sangat dekat kepada Allah sehingga tidak perlu dengan urusan duniawi. Dan kenapa kamu tidak punya anak? Tidak perlu. Akan tapi boleh bertanya anakmu berapa, karena mungkin kita ingin membantu atau ingin ikut juga bersapaan dengan anak-anaknya dan seterusnya.